Gog, Magog, dan tahta putih. Nah, Pak, kenapa sih Bapak bicara agak panjang tentang serial the return? Sebab selama 17 tahun saya belum pernah mengajar detail ya. Seminar pernah sekali-sekali, tapi saya belum pernah mengajar detail. Daripada saya menjawab pertanyaan begitu banyak orang, lebih baik saya mengajarkan saudara secara parsial ya, satu sequence pengajaran ini. Mari saya mengajak saudara kita membaca dalam Wahyu pasal 20. Nah, ada yang bertanya, Pak, di mana saya bisa dapat outline? Tadi diajarkan, saudara bisa download di WTC Apps atau saudara di YouTube di link bio-nya ya. Mari baca bersama dengan saya Wahyu pasal 20 ayat 11, ayat 12 sampai ayat 15. Tapi kita baca berganti-gantian supaya saudara bisa mendapatkan understanding keseluruhan. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar. Saya 11 ya, saudara 12. Dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan ayat 12, dan orang-orang berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13 saya baca, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, lalu maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14 saudara, ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Oke, karena saya mengajar sekaligus saya khotbah, jadi ada yang saya cepat, ada yang saya lambat. Oke? Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 8, setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan. Dilepaskan dari mana, Pak? Jurang maut. Dan akan menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi. Jadi setelah selesai kerajaan 1000 tahun, maka dia akan dilepaskan. Setelah diikat iblis selama 1000 tahun, dia akan dilepaskan dari jurang maut atau Hades bagian yang ada di bawah nih. Dia akan dilepaskan dan dia akan diberi kesempatan, perhatikan, menguji kembali, menggoda kembali, memberikan pencobaan kembali kepada orang-orang yang hidup secara badani di kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian mereka yang tetap hidupnya tidak sungguh-sungguh. Jadi ternyata waktu ikut antikris tidak sungguh-sungguh, waktu ikut Yesus enggak sungguh-sungguh. Orang-orang ini akan diuji sekali lagi setelah melihat pemerintahan Yesus Kristus selama 1000 tahun. Maka dia akan diuji, apakah dia setia enggak sih sama Tuhan? Apakah dia hanya menikmati berkat-berkatnya, atau setia kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir? Mereka yang setia sampai garis akhir, maka dia akan menghadap tahta putih. Nanti hari ini kita bahas. Yang tidak setia maka akan dilemparkan di lautan api atau neraka. Pak, kenapa orang-orang itu diuji? Karena tujuan Tuhan, tujuannya apakah manusia di pemerintahan 1000 tahun damai benar-benar taat kepada Tuhan Yesus, atau dia punya motivasi-motivasi yang lain. Kadang-kadang karena ada orang yang karena berkat Tuhan, dia cinta Tuhan.
begitu berkatnya atau di tengah-tengah masa pandemi, cintanya kepada Tuhan menjadi luntur. Kadang-kadang ada orang yang cinta Tuhan ketika masa baik. Ketika masa pandemi, banyak orang yang nggak cinta Tuhan. Sehingga keadaan seperti ini akan terulang lagi. Dan saudara, orang-orang yang bebas dari aniaya dan tinggal di kerajaan 1000 tahun, ternyata masih ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau begitu, menurut Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ayat 10, iblis akan dimasukkan setelah dia dikasih menggoda sebentar atau memberikan ujian sebentar, maka iblis ini nanti akan diikat dan dilemparkan lautan api bersama-sama siapa? Bersama-sama dengan di sini yang sudah pernah tinggal di neraka. Wow. Yang tinggal di neraka ini adalah yang pertama adalah antikris dan yang kedua nabi palsu. Dan orang yang ketiga atau pribadi yang ketiga adalah iblis yang akan dilemparkan di dalam lautan api. Dan peristiwa ini disebut Gog Magog. Sekarang, pelajaran apa Pak? Pesan Tuhan apa yang harus saya perhatikan dalam peristiwa ini? Ini pesan Tuhan yang pertama yang harus saudara dan saya perhatikan. Kalau nanti ujian-ujian itu akan terus berlangsung, so that's why saudara dan saya di dalam dunia ini, saudara harus menang menghadapi pencobaan dan ujian agar saudara bisa menerima mahkota kehidupan. Dan saudara, karena saudara nanti tidak akan lagi ada ujian, saudara ujiannya di masa ini, dan saudara yang menerima mahkota kehidupan, saudara akan rapture bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya harus menang. Mari katakan bersama saya, kalau yang di rumah di chat ya, di dunia ini, yang keras, di dunia ini saya harus memastikan menang setiap ujian dan pencobaan yang datang dalam hidup saya. Karena ini pendeta akhir zaman mesti mengikuti online dan onsite. Jadi saya mau lihat apakah yang di rumah kebaktian itu benar-benar kebaktian atau ngantuk. Kalau di sini ada saudara, ada saya, jadi tidak mungkin ngantuk. Wow, ternyata di sana mendengarkan mereka harus menang atas pencobaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Mother Angelica. Dia berkata gini, every time I say no to a small temptation, I strengthen my will to say no to a greater one. Kalau saya bisa berkata tidak terhadap pencobaan yang kecil, ujian-ujian yang kecil, pencobaan yang kecil, maka saya akan dikuatkan untuk berkata tidak pada pencobaan yang lebih besar. Oleh karena itu, saudara jangan pernah remehkan pencobaan-pencobaan yang kecil. Mari kita biasakan, saudara biasakan, walaupun kecil pencobaan itu, saudara harus tetap berkata no. Karena kalau saudara berkata tidak terhadap persoalan yang kecil, maka saudara akan kuat juga berkata tidak untuk persoalan yang besar. Ada seorang hamba Tuhan lagi namanya Frederick William Faber. Dia berkata, every moment of resistance to temptation is a victory. Jadi setiap kali saya bisa menolak semua pencobaan dan semua pencobaan yang setan buat dalam hidup saya, maka sebenarnya waktu saya bilang no, itu sebenarnya adalah kemenangan. Jadi saudara dan saya itu harus memastikan bahwa saudara menang setiap saat ada ujian dalam hidup ini. Dan itu keinginan Tuhan, sebab saudara akan memerintah dan akan menerima mahkota, dan Anda akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya doa saya supaya kebenaran ini terpatri dalam hidup saudara. Jangan pernah kalah. Kemarin di IG saya
Saya tulis, sebenarnya itu kita itu menang itu harus bisa. Kenapa? Karena SMA kita ya, roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari semua godaan yang ada dalam dunia ini. Kalau saudara yang follow IG saya, saudara pasti akan dapat firman SMA setiap hari. Dan itu akan menolong saudara untuk meyakini bahwa saudara harus menang pastikan setiap hari. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, 10 ayat 13. Alkitab menulis pencobaan-pencobaan yang kita alami ini pencobaan biasa. Jadi saudara bisa pastikan bisa menang. Kenapa? Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan dialah yang memberikan jalan keluar sehingga kita cakap atau dapat menanggungnya. Saya lihat teman-teman yang ada di rumah, jemaat yang ada di rumah, semuanya sudah menulis dan siap. Di dunia ini saya harus menang setiap ujian pencobaan yang datang dalam hidup saya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, kenapa sih dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 disebut pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa? Apakah Tuhan Yesus mau meremehkan bahwa itu padahal sebenarnya kan berat, Pak? Lihat saya, supaya saudara bisa ngerti. Pencobaan ditulis Alkitab, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Sebab pencobaan yang luar biasa sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Belum ngerti ini. Kenapa Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa? Sebab pencobaan yang luar biasa tidak dibebankan kepada saudara, tapi dibebankan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya dia pengen saudara dan saya memastikan setiap pencobaan, setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, ujian yang datang dalam hidup kita, dia ingin memastikan saudara dan saya menang. Karena pencobaan yang kita alami daily adalah pencobaan yang, mari bilang sama saya, pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa. Sebab yang luar biasa sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya menikmati kalau Yesus menang terhadap pencobaan yang luar biasa. Anda lebih daripada pemenang, karena kemenangan sesungguhnya sudah Dia kerjakan di atas kayu salib. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Jadi saudara seharusnya saudara selalu menang. Very good. Sebab kenapa sih saya ceritakan seluruhnya ini supaya saudara ngerti, toh nanti semua orang juga akan terima ujian, dan yang menang dan yang mereka dapat lulus, mereka akan menghadap tahta dan mereka akan menerima mahkota kerajaan. Dan saudara dan saya sekarang jangan nunggu nanti pada waktu tahta putih itu. Saudara tidak akan lagi dihukum, saudara akan menghadap nanti, tetapi tidak untuk dihukum, tetapi untuk menerima mahkota. Wow. John Calvin dia berkata begini, nothing is more powerful to overcome temptation than the fear of God. Tidak ada kuasa yang lebih besar untuk bisa mengalahkan semua pencobaan kecuali takut akan Tuhan. Kalau takut istri, ada isti, itu ikatan suami takut istri. Pak, ada Pak istri, ada itki, ada itki adalah ikatan, itki itu institut itki, teknologi Kristen Indonesia. Kalau isti, ikatan suami takut istri. Kalau takut istri, saudara memang baik, tapi nanti kalau nggak ada istri, nggak baik. Tapi kalau saudara takut Tuhan, ada orang
apa nggak ada orang, saudara tetap setia Tuhan. Pencobaan kecil, pencobaan sedang, pencobaan besar, saudara tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kuasa untuk mengalahkan semua cobaan yang datang dalam hidup kita. Jadi tanam ya dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Jangan menyerah, bertahan dalam pencobaan. Atau menang dalam pencobaan. Dia akan menerima mahkota kehidupan. Seorang hamba Tuhan namanya J.C. Morgan, dia berkata begini, holiness is not freedom from temptation. Ada orang berkata kalau saya tidak ada ujian baru saya bisa kudus. No, holiness atau kekudusan itu bukan berarti kita merdeka, kita bebas dari pencobaan. Bukan. Jadi apa kalau gitu Pak? Holiness atau kekudusan itu sebenarnya dikatakan holiness is not freedom from temptation but power to overcome temptation. Justru kekudusan adalah kuasa untuk kita mengalahkan atau memenangkan semua pencobaan yang datang dalam hidup kita. Ini hamba Tuhan ini pelopor kekudusan, dua orang ini, John Calvin dan J.C. Morgan. Dia orang yang mempelopori gerakan kekudusan. Dulu gereja dianggapnya biasalah, ya, hidup tidak kudus ya biasa atau masih di dunia. Justru mereka berkata kita bisa hidup kok di dunia. Saudara, nanti kalau setiap kali saudara mendengar kebenaran pasti ada dua sisi. Yang satu percaya bahwa kita bisa hidup dalam kesucian, yang satu nggak apa-apa kok. Kita masih hidup di dunia, masih ada darah dan daging. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Tapi Alkitab berkata daging lemah, justru yang lemah mudah dikalahkan gitu bacanya. Malah bukan menerima. Gini, roh memang penurut Pak, tapi daging lemah. Justru waktu daging lemah mudah untuk dikalahkan, mudah mengikuti roh, mudah mengikuti keinginan roh, mudah mengikuti keinginan Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah tolerir keinginan daging, sebab keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Itu sebabnya belajar hidup dalam kekudusan, supaya saudara selalu menang dalam setiap ujian yang datang dalam hidup kita. Sekarang bagian kedua sekaligus saya bahas hari ini, karena saya pengen supaya saudara selesai semua hari ini pelajaran tentang the return, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang bagian kedua adalah tahta putih yang besar. Tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15 yang tadi kita baca. Di sana ada tahta putih yang besar. Tahta itu apa Pak? Itu adalah tempat penghakiman yang terakhir bagi semua orang. Tempat penghakiman yang terakhir. Kenapa Alkitab menulis tahtanya putih dan besar? Di catatan saudara tidak ada arti, tetapi saya mau menjelaskan. Tahta putih itu artinya penghakiman Tuhan itu murni. Makanya tahtanya putih. Kalau di sini mejanya bukan putih, tapi apa? Hijau. Makanya dibawa ke meja hijau. Tapi kalau tahta penghakiman Tuhan, tahtanya warnanya putih. Putih itu artinya bahwa tidak ada kecemaran, tidak ada ketidakadilan, dan semua penghakimannya murni. Itu sebabnya putih. Lalu yang kedua, kenapa besar Pak? Besar itu artinya bukan cuma ukurannya yang hebat, yang gede, tetapi penghakiman itu oleh satu pribadi, Allah, yang tak terukur. Penghakiman itu kuasa yang besar, kuasa yang tak terukur, dan merupakan penentuan daripada nasib orang di akhir zaman.
Jadi dengan kata lain, saudara dan saya di tahta putih dan besar adalah tempat penentuan. Oleh karena itu, dunia, nanti kita akan bahas pelan-pelan, di tahta itu apa saja sih Pak yang dilihat oleh Yohanes di kala itu. Saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang dilihat oleh Yohanes pada waktu dia melihat tahta itu. Nomor satu, sebuah tahta putih besar. Kemenangan terakhir itu bukan simbol bahwa itu tahtanya putih besar itu simbol. Tapi memang tahtanya itu real, nyata. Hari ini kalau saudara membaca SMA, maka hari ini kita membaca kitab Daniel. Dan saya heran, Daniel itu jauh daripada Yohanes. Tapi Daniel juga melihat yang sama, ada tahta yang putih dan besar, dan orang yang lanjut usia duduk di atasnya. Yang lanjut usia kenapa? Karena putih semua. Jadi pengertiannya Daniel lanjut usia, tua maksudnya. Karena dia lihat putih. Kalau saudara melihat di Yohanes pasal Wahyu pasal yang pertama, Yohanes menjelaskan bahwa pribadi Yesus itu rambutnya putih metah. Jadi yang rambutnya putih jangan malu ke gereja. Ya, karena sudah mirip dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu lagi saudara, Pak kalau gitu nggak boleh disemir. Boleh, saya tidak melarang. Tapi saudara yang putih tidak usah malu datang ke gereja, karena kalau rambutnya putih sudah mirip sama Tuhan Yesus. Saudara, tahtanya itu benar-benar real. Sorga itu benar-benar real dan lebih real daripada gedung gereja ini. Jadi dengan kata lain, Anda itu bukan melihat sebuah bayangan atau penglihatan rohani, bukan, it's real. Jadi nanti waktu saudara memiliki tubuh kemuliaan, saudara itu bisa menikmati sorga karena memang saudara berasal dari sorga. Tapi saudara akan memerintah di bumi. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tuhan, Alkitab tulis, Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan. Kenapa saudara diminta Tuhan menang dalam setiap pencobaan? Karena Tuhan ingin menyelamatkan saudara untuk masa penghakiman. Dan Tuhan juga tahu menyimpan orang jahat. Jadi kalau saudara ada orang jahat, jangan sakit hati. Karena memang Tuhan menyimpan orang jahat untuk disiksa pada saat penghakiman. Saya ini suka berpikir ya, kenapa ya? Padahal di ayat yang lain Yesus berkata bahwa Tuhan tidak ingin manusia itu celaka. Dia ingin supaya semua manusia itu selamat. Tapi secara nyata bahwa walaupun, nih kayak seperti ini, walaupun tidak ada setan di kerajaan 1000 tahun, walaupun tidak ada kejahatan, walaupun hidupnya kemarin saya cerita, kemiskinan menjadi makmur, yang terikat dibebaskan, yang mereka mengalami penindasan, mereka menerima pembebasan, penghiburan dari Tuhan. Tapi walaupun menerima yang baik, tetap saja ada yang menyangkal Tuhan di hari yang terakhir. Kenapa? Karena memang Tuhan menyimpan orang jahat untuk disiksa pada saat penghakiman. Jadi manusia diberikan kehendak bebas untuk saudara bisa memilih hidup benar atau hidup menyimpang dari Tuhan. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Tuhan tahu menyimpan orang jahat, tapi saudara orang yang saleh dikuduskan Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Langit dan bumi yang sekarang ini tetap dipelihara. Walaupun dulu pernah hampir hancur dan ludes karena air bah pada zaman Nuh, tetapi tetap terpelihara hari ini ada oleh karena Tuhan menyimpannya untuk hari penghakiman orang fasik. Jadi saudara, Tuhan memang menyimpannya untuk hari penghakiman. Sekarang yang kedua, itu bagian yang pertama. Apalagi yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes yang melihat yang kedua adalah dia lihat ada hakim.
Siapakah hakim itu? Dia lihat ada hakim yang duduk di atas tahta putih itu. Menurut Yohanes pasal 5, siapa yang duduk di tahta putih itu? Bapa menyerahkan penghakimannya kepada anak, Yesus Kristus. Sebenarnya Bapalah yang menjadi hakim, tapi ia menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, waktu Alkitab tadi yang kita baca, pada waktu orang datang di tahta putih ini, semua orang datang di tahta putih ini, semua akan menghadap. Jadi orang yang setia akan datang kepada Tuhan, yang mereka menggunakan tubuh kemuliaan tetap dihakimi, tetapi tidak dihukum. Lalu kemudian orang-orang yang ada di dalam alam maut juga dihakimi, dan mereka akan menerima hukuman di neraka. Sekarang, apa yang dijadikan penentuan? Tadi yang kita baca. Maka pada waktu mereka menghadap tahta putih, maka dibukalah semua buku. Nah, saya ingin dengan cepat membacakan beberapa yang Alkitab tulis mengenai buku-buku ini. Pertama, buku catatan hati nurani. Itu ada dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Ada buku catatan yang kedua namanya buku catatan memori. Lukas pasal 16 ayat yang ke-26. Ada buku lagi yang dicatat, buku catatan tentang karakter dan watak dan sifat-sifat manusia. Ibrani pasal 3 ayat 8 sampai 10. Ada orang yang hidup dengan hukum yang lain yang namanya buku hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat 12. Dibuka semua buku-bukunya. Lalu kemudian kitab Injil, firman Allah, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48. Dibuka semua buku-buku itu. Lalu ada buku catatan tentang perbuatan manusia, Matius pasal 12 ayat 36. Ada buku-buku dibuka semua. Tetapi kecuali buku-buku itu, ada satu buku yang ditulis. Perhatikan. Coba baca ayatnya supaya saudara ngerti. Saya ingin supaya saudara membaca ya dengan ayat 12, baca dengan saya supaya saudara ngerti. 1, 2, 3. Dan aku, Wahyu pasal 20 ayat 12. 1, 2, 3. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu namanya. Jadi kecuali kitab tadi, ada orang yang katanya melakukan hukum Taurat. Oke, kitab Taurat dihakimi. Semua dihakimi berdasarkan wataknya, perbuatannya, semua ditulis. Tetapi in the end, mari baca bersama dengan saya dengan suara keras ayat yang ke-15 dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam. Jadi ternyata Alkitab dengan jelas menulis. Ini banyak orang yang mempunyai pendapat bahwa kalau orang berbuat baik bisa masuk dalam kerajaan surga. Oke, dicatat ada. Tetapi tetap akan dibuka buku yang berikutnya. Namanya buku kitab kehidupan anak domba. Dan yang namanya tidak tertulis, mereka akan dihukum. Sekalipun jadi ada orang, para hamba-hamba Tuhan yang berpikir bahwa ada orang yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Kata Tuhan, no. Karena sebaik-baiknya orang tetap ada kejahatan yang dilakukan. Betul apa betul? Sebaik-baiknya orang tetap ada pelanggaran akan hukum Taurat. Orang dihakimi menurut perbuatannya. Ada orang yang dihakimi menurut hati nuraninya. That's okay, dibuka semua. Lihat nih hati nuranimu. Apakah kamu tidak menyimpang dari hati nurani yang ada padamu selama kamu hidup? Dan ternyata mereka akan malu. Dan semua orang yang beranggapan dengan beramal, dengan berbuat baik, dengan punya hati nurani baik, mereka berpikir akan dapatkan keselamatan. Dan ternyata dari depan Kejadian sampai kitab Wahyu, in the end sama. Yesus juga
juga berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi orang tidak akan pernah bisa sampai dalam kerajaan surga kecuali percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang punya saudara yang belum terima Tuhan Yesus, ini waktunya. Atau saudara yang mendengarkan kebenaran yang sedang saya baca, yang sedang saya sampaikan hari ini, saya berdoa saudara berikan dirimu, jangan berkutit dengan kebenaran dalam dirimu sendiri. Doa saya, kebenarannya akan menolong saudara. Sebab nanti ada orang berpikir, bukannya amal saya banyak Pak. Tuhan Yesus bilang gini, oke, mana-mana buku catatan amal? Ada catatan. Lalu kemudian ternyata masih banyak buku kejahatan yang dilakukan. Nih nama kamu. Ternyata dibuka dalam pembandingnya kitab kehidupan. Dan orang yang tidak terdapat dalam kitab kehidupan, namanya tidak tercatat, dia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan, jadi orang-orang yang akan masuk tahta ini adalah orang-orang yang memiliki tubuh kebangkitan ini. Yang kedua, orang-orang yang di sini semua yang dari Hades yang jahat ini K4, K5. Yang kemarin belum saya tulis ya. Ini akan keluar. Dia punya tubuh nggak? Punya. Dia punya tubuh. Kalau dia tidak punya tubuh, dia tidak bisa merasakan panas apinya neraka. Tubuh kemuliaan itu bisa merasa panas, bisa merasa dingin, bisa makan kayak Yesus. Waktu selesai kebangkitan dia bisa makan nasi goreng, ikan goreng. Apakah kamu ada lauk pauk anak-anak? Enggak ada Tuhan. Lalu dia makan. Jadi dia punya tubuh kemuliaan. Sekarang saya mau kita balik ya. Gimana nih? Oke. Sekarang di dalam pada waktu kita nanti pada waktu saudara dan saya perhatikan ya. Jadi nanti ini pada waktu kebangkitan. Ini ada dua macam kebangkitan. Yang pertama nanti saya akan jelaskan di PowerPoint, tapi saya pengen supaya saudara punya understanding jelas. Yang pertama adalah kebangkitan roh atau kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani ini terjadi pada waktu apa Pak? Pada waktu manusia mengalami kelahiran baru. Jadi waktu dia mengalami kelahiran baru, maka dia menerima kebangkitan roh. Itu sebabnya rohnya bisa bertemu dengan Tuhan, rohnya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, rohnya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ini dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal 4 ayat yang Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat kelima. Kemudian yang kedua adalah kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan tubuh ini ada dua macam. Kebangkitan tubuh ini ada dua macam, 2A. Ini adalah kebangkitan tubuh yang sifatnya sementara atau tidak permanen atau sementara. Jadi kebangkitan tubuh yang sifatnya sementara itu apa Pak? Ini adalah terjadi orang-orang yang mati secara tubuhnya memang mati. Ada yang mati sehari, ada yang mati 2 hari, ada yang mati 1 jam, ada yang mati 2 jam. Terus dia mengalami mujizat. Petrus datang lewat, Yesus datang kayak pemuda di Nain, dia tiba-tiba dibangkitkan. Dia mengalami kebangkitan tubuh, dia real tubuhnya. Tetapi sifatnya sementara. Karena apa? Karena tubuhnya ini bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuhnya ini adalah tubuh daging, seperti daging yang saudara dan saya miliki. Itu sebabnya dia bisa mati lagi, kebangkitan yang sementara. Tetapi ada tubuh kebangkitan yang tidak sementara.
atau disebut kebangkitan tubuh permanen. Nah, kebangkitan tubuh yang permanen ini adalah kebangkitan tubuh di mana saudara dan saya tidak bisa mati lagi karena kita mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kebangkitan yang permanen ada dua lagi. Makanya saya bikin supaya saudara mudah untuk mengikuti. Kebangkitan tubuh yang permanen ada dua, yakni kebangkitan tubuh yang menikmati kemuliaan atau tubuh kemuliaan yang kita terima pada waktu kita nanti kalau kita belum mati, maka kita akan diubah oleh Tuhan sekejap. Itu namanya tubuh kemuliaan. Nah, sekarang saya akan masuk sebentar supaya slide-slide saudara bisa lebih lengkap. Ada dua macam kebangkitan, ya. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes yang ketiga, semua orang akan dikumpulkan besar dan kecil, semua berdiri di hadapan Tuhan. Sekarang, ada dua macam kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan roh. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Yaitu pada waktu manusia menerima kelahiran baru. Waktu Efesus pasal 2, Efesus pasal 5, Yohanes pasal 3. Yang kedua adalah kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh ada yang disebut dengan kebangkitan tubuh yang sementara karena masih mengenakan tubuh darah dan daging. Yang waktu Yesus membangkitkan, waktu Paulus, waktu Petrus membangkitkan orang yang mati. Yang kedua adalah tubuh yang dibangkitkan secara permanen. Sekarang ya, kita masuk di sini. Nah, tubuh yang permanen pun ada dua. Ada dua kebangkitan tubuh yang permanen. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 52 sampai kebangkitan yang pertama. Pak, kebangkitan pertama ini apa, Pak? Nah, sekarang saudara perhatikan saya ke depan. Kebangkitan yang pertama, ini kebangkitan tubuh permanen atau saya sebut kebangkitan pertama. Jadi saya kenapa menjelaskan ini supaya semua pertanyaan yang masuk saudara bisa lebih jelas. Pak, nanti saya akan lihatkan saudara apa yang dimaksud dengan kebangkitan permanen yang dimaksud oleh Alkitab kebangkitan pertama. Dan ada yang kedua disebut kebangkitan yang kedua. Kalau saudara tidak jelas, maka saya tidak membaca dengan teliti, saudara tidak akan bisa mengerti dengan jelas. Oke? Kebangkitan tubuh ada sementara, ada permanen. Kebangkitan permanen ada dua lagi, yaitu kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Nah, saya mau jelaskan ini pelan-pelan. Kalau saudara ada yang tidak jelas, saudara bisa tulis di chat, nanti saya akan jawab. Atau saudara bisa DM di IG saya. Nah, kebangkitan yang pertama, nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang mati yang tidak percaya kepada Yesus sejak Adam sampai kerajaan milenium. Lihat saya akan jelaskan ini. Oke. Sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan. Mana sih Pak yang kebangkitan yang pertama? Mana yang kebangkitan kedua? Gimana nih? Media gimana nih caranya? Oh. Exit, no. Oke, udah bisa jalan, udah oke. Thank you. Sekarang perhatikan saya ke depan. Pak, yang dimaksud dengan kebangkitan permanen yang pertama adalah kebangkitan K1 Tuhan Yesus, K2 orang yang baik waktu Yesus bangkit, dia ikut bangkit, kuburnya terbuka, K2. Orang perjanjian lama dari Hades yang baik. Lalu kemudian
orang-orang yang baik yang mati selama zaman perjanjian baru dan perjanjian baru, maka dia akan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mati dulu, dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Lalu orang yang hidup diubah dalam sekejap, dia terima tubuh permanen pertama atau kebangkitan pertama, K3. Lalu yang keempat ini adalah orang yang keluar dari aniaya besar. Dia yang setia kepada Tuhan dipenggal kepalanya. Tunggu sampai teman-temanmu semua komplit, baru dia naik di akhir perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba. Lalu dia turun bersama dengan Tuhan Yesus keempat. Jadi kebangkitan permanen yang pertama, atau disebut biasanya kebangkitan pertama, adalah K1, K2, K3, dan K4. Sebenarnya di sini ada kebangkitan dua saksi Allah, kebangkitan Israel. Cuman saya tidak sempat bahas karena waktu kita habis. Nggak ada lagi maksudnya, tahun baru sudah. Dan kebangkitan yang permanen yang kedua kapan Pak? Ini dia. Jadi ada orang yang ada di Hades ini, yang Hades jahat, atau di Sheol yang jahat, atau alam maut yang jahat. Dia tidak dibangkitkan waktu K1, K2, K3, K4, tapi dia akan dikeluarkan. Makanya tadi saudara baca, hai maut dan alam maut, keluarkan semua manusia, dan dia akan diberikan tubuh kemuliaan permanen, atau tubuh kemuliaan permanen untuk masuk di dalam kebangkitan yang kedua. Saya lebih baik sesuai dengan Alkitab, tubuh permanen ini adalah tubuh rohani yang diterima, lalu dia menghadap tahta. Itu sebabnya saudara, tubuh ini bisa merasakan panas, sakit, dan ini orang berpikir nanti toh mati tidak kerasa apa-apa. Salah besar. Orang yang mati, dia akan dibangkitkan waktu kebangkitan kedua. Dia akan punya tubuh kedua, permanen yang kedua, bukan tubuh ini. Dan tubuh rohaniah ini, dia akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Itu sebabnya saudara mesti jelas, dan saya berdoa supaya kebenaran menolong saudara. Sekarang, apa yang saya perlu pelajari Pak dari peristiwa ini? Apa yang harus saya pelajari dari semua peristiwa ini? Semua orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh. Nah, ini Alkitab tulis yang tidak dapat binasa. Kalau tubuh saudara namanya tubuh kemuliaan, tapi kalau saudara akan menerima yang mereka ini akan menerima tubuh yang tidak bisa binasa. Nah, apa pesan yang harus saya terima Pak dari pelajaran ini? Nomor 1, pesan kedua. Roma pasal 12 ayat 17, kita karena nanti Tuhan yang akan membuat pembalasan di hari yang terakhir. Banyak orang bertanya, kenapa sih Bapak selalu mengajarkan gak boleh balas? Ini sekarang saya jelaskan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Makanya jangan pernah menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Lehman Strauss dia berkata, we ought not to keep score of number of times others have hurt us. God keeps records, and vengeance belongs to him. Jadi kita seharusnya tidak mencatat gitu ya, kamu sudah menyakiti berapa kali? 1, 2, 3. Kata Tuhan 490. Udah 480, kurang 10 lagi kamu. Enggak gitu maksudnya Lehman Strauss. Dia bilang jangan itu, tapi dia bilang ini bagus. God keeps the record. Tuhan tuh simpan. Orang yang menyakiti saudara, walaupun Anda nggak balas, tapi ada catatannya. 1, 2, 3, 4. Bukan saudara. Karena pembalasan bukan hak saudara. Mari bilang sama saya, pembalasan bukan hak saya. Makanya tugas saya mengasihi, bukan membalas.
Tapi orang lebih senang membalas daripada mengasihi. Biarkan Tuhan yang God keeps record, dia mencatat. Dan dia yang memberikan pembalasan. Karena pembalasan haknya dia. So that's why ini statement saya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Kadang-kadang ada yang protes, saya ngomong begini, Bapak selalu disuruh ngalah. Ya memang akal kita memang tulis begitu. Roma 12 ayat 18, minimal hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Minimal. Itu yang saudara dan bisa saudara lakukan. Jadi saudara bisa berdamai dengan orang lain kalau saudara, kemarin saya katakan, berdamai dengan dirimu sendiri. Setelah itu berdamai dengan keluarga. Setelah itu berdamai dengan orang lain. Baru saudara bisa. Thomas Kempis dia berkata, first keep peace with yourself, then you can also bring peace to others. Kalau kamu bisa membawa damai dalam berdamai dengan dirimu, kamu bisa berdamai dengan orang lain. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Apa sih Pak yang harus saya pelajari berikutnya? Ini yang ketiga. Kalau nanti penghakiman itu Tuhan yang mengambil menjadi hakim, so that's why saudara dan saya tidak boleh menjadi hakim. Atau kita jangan menghakimi orang lain, karena penghakiman juga hanya Tuhan. Saudara, ada 5 yang menjadi milik Tuhan, yang tidak boleh Anda ambil. Nomor 1, apa yang tidak boleh diambil? Nomor 1, perpuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10, gak boleh diambil. 2, pembalasan. Roma pasal 12 ayat 17, gak boleh diambil kata Tuhan. Kalau kamu balas, kamu sudah jadi hakim. Udah balas, kamu mengambil hakku. 3, penghakiman. Saya ulangi ya, perpuluhan. Haknya Tuhan. Jangan sampai kita melakukan. 2, pembalasan. 3, penghakiman. 4, kemuliaan. Jangan pernah ambil kemuliaan, apalagi mencuri kemuliaan. Jangan. Yang terakhir, jangan pernah ambil aset milik Tuhan. Saya udah ajari keluarga saya, pengerja-pengerja, jangan pernah sentuh aset Tuhan. Kalau Anda sentuh asetnya Tuhan, mati. Pasti mati. Nadab dan Abihu mau menyentuh asetnya Tuhan, mezbah, dia ambil dari api asing, mati. Kalau Anda membaca Ulangan 30, Tuhan bilang, ini minyak urapan. Siapa yang meramu minyak urapan seperti ini dan dipakai untuk dirinya sendiri, mati. Ngambil minyak urapan, dipakai untuk dirinya, mati. Itu sebabnya jangan pernah mengambil miliknya Tuhan. Mengapa Tuhan berkata begini dalam Matius pasal 7 ini? Jika kamu belajar untuk mengampuni orang lain, jangan menjadi hakim. Sebab kalau kamu menjadi hakim, kamu selalu melihat penghakiman menurut dirimu. Kenapa sih kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan ada balok di depan matamu yang besar yang kamu tidak lihat? Oleh karena itu penghakiman kita tidak akan pernah sempurna. Diizinkanlah Tuhan menjadi hakim atas setiap kita. Saya berdoa kebenaran ini mengakhiri semua serial, dan saudara tidak lagi bertanya, kenapa pembalasan gak boleh? Saudara sudah jelas. Kenapa saya penghakiman gak boleh Pak? Sudah jelas. Tugas saudara bukan menghakimi, tugas saudara adalah mengasihi. Mari katakan bersama saya, tugas saya bukan menghakimi, tetapi tugas saya mengasihi. Setuju apa? Setuju? Saudara yang di rumah chat, tugas saya bukan menghakimi, tapi tugas saya mengasihi. Dan banyak orang senang judge orang lain. Saya tidak mau. Sekalipun dia salah, bagian saudara memberitakan kebenaran dan mengasihi dia. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita.